Shalom saudara. Saya minta maaf video yang sebelum ini sempat terhenti ya, karena saya memang lagi rekam untuk dibagikan ke grup lain. Ya, jadi terpaksa saya harus berhenti. Itu sebabnya saya mau tutup ya, saya mau lengkapin dengan ini supaya saudara eh, lebih mengerti ya mengenai soal kerajaan Allah. Ya kan, waktu itu saya bicara bagaimana kita sudah tidak lagi di bawah kuasa si jahat. Kita berhak untuk bangkit ya dan menentang hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang firman-Nya katakan. Karena kita sudah jadi ciptaan baru, kita sudah jadi warga negara surga, kita sudah jadi anak Dia. Bapak kita adalah Allah, damai sejahtera, ya kan? Jadi segala sesuatu dalam hidup kita yang tidak sesuai, mari kita bangkit. Mari kita lihat firman-Nya dan mengizinkan firman-Nya hidup di dalam kita sehingga kita mengalami yang terbaik. Kita mengalami apa yang Yesus sudah bayar ya dengan tubuh dan darahnya, dengan hidupnya Dia. Untuk kita boleh mengalami yang terbaik dan kita menolong orang lain melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita ya. Ingat, hidup kita itu akan mempengaruhi banyak orang. Rencana Bapak kita tuh bukan hanya untuk kita dan keluarga atau hanya lingkungan kita. Ya kan, rencana Bapak kita tuh selalu akan melibatkan banyak orang lain. Ya, secara langsung atau tidak langsung. Kita tuh tubuh Kristus. Jadi kita bagian dari sesuatu yang lebih besar, bukan hanya kita aja. Itu sebabnya kita harus rela terbuka, ya kan? Kita rela mau lebih lagi bertumbuh karena itu akan mempengaruhi banyak hal, mempengaruhi banyak orang. Ingat waktu Tuhan bekerja dalam hidupnya Yusuf, bagaimana dengan pemulihan yang dia alamin, ya kan? Itu dia dipakai untuk menyelamatkan bangsa Israel yang waktu itu ada musim kelaparan, ya kan? Dia menyelamatkan, ya kan, dari kerelaan dia untuk terus percaya, untuk bertekun, dari kerelaan dia untuk lebih percaya kasih dia daripada terus-menerus kecewa dengan perlakuan saudara dia, ya kan? Tapi dia lebih percaya, lebih mau percaya, mau bertekun ya, karena itu semua bertahun-tahun ya. Pasti dia diganggu pikirannya ya. Ada saat, waduh, sebagai budak ya kan. Tapi apa nih? Saya percaya ada kemurahan Tuhan, tapi pasti dia diganggu ya. Pasti dia diganggu. Ya, ada saat mungkin orang bilang, kamu siapa? Kok kamu begini dan begitu? Oh, saudara kamu tuh jahat ya. Iya kan? Terus, aduh, aku udah umur berapa ini? Nah, itu tuh. Tapi hubungan dia sama Tuhan, saya percaya. Saat kita punya hubungan pribadi sama dia, kita sendiri datang sama dia, kita mau terbuka. Bukan hanya cuma kebiasaan, yang penting aku sama Tuhan, yang menyembah dia udah titik. Tapi kita lebih lagi mau terima dari dia, kita mau dengar dia, kita mau lihat dia lewat firman-Nya, kita renungkan, kita mau dengar, kita mau terbuka. Ada satu kekuatan dari dia, Allah itu kasih ya. Saat kita terbuka sama dia, ya kan, itu akan memberi efek sama kita. Akan ada satu kekuatan yang kita tidak bisa dapat dari apapun, saudara. Tidak bisa dapat dari siapapun. Itu hanya dia yang bisa beri. Itu yang mengisi kekosongan di dalam kita, sehingga akan ada rasa kenyang, akan ada satu keteguhan yang hanya kita bisa dapat dari dia. Amin, saudara. Walaupun kita belum menikah, sudah menikah, punya keluarga yang gimana, itu semua baik. Tapi itu tidak bisa menggantikan satu tempat di hati kita yang hanya bisa diisi oleh dia. Saudara, jadi apa nih, itu tidak susah, kita hanya terbuka aja. Kita bersekutu sama dia, renungin, tanya sama dia, ya kan, bertanya sama dia, Tuhan ini gimana ya? Terus apa nih, kadang kita mungkin nggak langsung saat itu kita dapat, tapi kita akan ada jawabannya, dan itu bikin hubungan kita jadi hidup. Kayak saya juga pernah tanya, Tuhan, ini artinya apa sih satu kata ini? Makasih ya Bapak, kau kasih tahu saya. Nggak langsung saat itu, tapi besokannya waktu saya ke satu gereja, waktu saya di Tokyo, waktu itu ke satu gereja, tiba-tiba gembalanya lagi membahas satu kata itu yang saya tanya. Itu luar biasa, itu aneh kan? Banyak hal, sehingga
Sehingga itu jadi hubungan kita sama dia tuh pribadi. Itu sesuatu yang mengasyikkan gitu loh. Kita tahu, kita terus ada kontak sama dia. Kadang dia bisa jawab langsung, kita bisa tahu hal-hal karena dia roh ya. Kalau dia ngomong itu, kalau dia nyatakan tuh kadang-kadang seperti seperti kita bisa langsung tahu banyak hal sekaligus. Ya itu hebatnya ya Allah kita ya. Dia bukan manusia. Jadi sekali waktu saya perlu suatu kenapa ya ini masa ini. Dia seperti di download sesuatu gitu loh. Tek, saya bisa begini. Kayak langsung dibukakan. Tapi nggak selalu begitu saudara. Jadi tidak apa-apa, kita semakin kita mau terbuka sama dia. Allah sendiri mau ya kan dekat sama menikmati kedekatan dia sama kita. Dia sendiri udah mau, jadi tidak susah saudara. Kalau dulu kan kita akan mendekat sama dia supaya dia dekat sama kita. Kalau sekarang enggak, dia sudah mendekatkan dirinya dia dulu sama kita. Dia sudah memilih untuk dekat sama kita, untuk tinggal di dalam kita. Rohnya terus ada sama kita. Dia yang sudah memilih untuk memisahkan, menghancurkan pemisah itu antara kita dengan dia. Dia yang memutuskan. Kenapa? Karena dia mau lebih lagi menikmatin hubungan sama kita. Amin. Ya kan, dikatakan di Efesus 2, Yesus adalah damai sejahtera kita. Yesus adalah jalan di mana kita ada damai sejahtera sama dia. Kita bisa ngobrol, kita bisa nggak usah harus tunggu sampai di gereja, nggak usah selalu harus puji-pujian dulu. Kita bisa di mana aja, ya kan? Kadang-kadang kayak saya waktu di Bali, saya jalan-jalan di pantai lagi duduk, saya ngobrol sama dia. Di mobil lagi masak, kita bisa ngobrol karena dia ada terus sama kita. Dia sudah memilih untuk mendekatkan dia lebih dulu sama kita. Jadi bukan seperti di perjanjian lama, mendekat kepada dia supaya dia mendekat sama kamu. Ini tidak. Dia yang sudah mendekatkan diri dia kepada kita. Dia yang sudah buka tangannya dulu sama kita. Amin, saudara. Dia yang sudah menyingkirkan itu penghalang antara kita dengan dia. Penghalang apa? Rasa tidak layak, rasa masih kurang, ya kan? Rasa takut dan sebagainya, ya kan? Kadang kita pikir, saya nggak merasa itu, tapi ketahuan dari respon kita. Kalau kita masih ada kecenderungan, ya kan, suka menghakimin, kecenderungan dendam, ya kan, berarti masih ada sesuatu, ya kan. Tapi kita bisa bertumbuh ya. Jadi haleluya, thank you Lord Jesus. Ya, kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Kerajaan Allah adalah kuasa. Kerajaan Allah adalah menabur benih. Ya kan, kenapa banyak anak-anak Tuhan bingung, Tuhan mau apa dalam hidup saya? Ya kan, ikutin dulu aja firman-Nya. Ya kan, karena firman-Nya adalah terang. Yang sudah tertulis aja, ikutin dulu, percaya dulu, tanam dulu dalam diri kita. Semakin banyak terang, kita akan lebih lagi ngerti yang spesifik. Ya kan, selama kita lebih mau terbuka, itu tidak susah, saudara. Amin, saudara. Kita bayi pun kalau bayi itu kan kalau orang lain gendong kadang-kadang nangis. Kenapa? Dia bisa tahu itu bukan orang tuanya, bukan mamahnya. Kadang-kadang hanya mamahnya yang bisa gendong. Karena dia tahu itu mama saya. Itu secara insting ya, bayi itu tahu. Saya belum sekolah Alkitab juga, habis lahir baru saya bisa tahu dia. Saya bisa tahu Tuhan mau saya di gereja mana. Saya bisa tahu Tuhan mau saya di pelayanan mana. Saya bisa dengar dia. Dan itu nggak selalu dalam bentuk suara. Itu dalam bentuk kita tahu. Di dalam roh. Ya kan, jadi jangan pikir suara seperti suara orang. Jadi kalau dulu saya pikir, orang itu bilang dia dengar Tuhan. Mana saya? Suara kayak apa sih Tuhan kalau ngomong gitu. Saya dulu pertama kali lahir baru gitu. Tapi sebetulnya Tuhan sudah komunikasi sama saya. Cuman waktu saya kemudian dengar orang, ya kan, ngomong, ngajar atau apa yang suara Tuhan, saya bilang, Tuhan kok saya nggak dengar suara Engkau? Padahal sudah komunikasi sama dia. Tuhan, ini kok gereja begini kan, firman-Mu ngomong begini. Nah itu kan, kok mereka nggak percaya iblis, bisa ada otoritas iblis, nggak percaya kepenuhan Roh Kudus. Kak firman-Mu bilang kok nggak terlalu percaya kesembuhan. Nah itu kan akhirnya Tuhan pimpin saya, ya kan,
saya bilang, Tuhan, saya mau gereja yang lebih percaya sama Engkau. Karena firman itu patokan. Ya kan? Kita adalah gerejanya Dia, kita bersama-sama tuh tubuh Kristus, gerejanya Dia. Tuhan akan pimpin kita, ya kan, kepada pelayanan atau gereja yang memang Dia sudah siapkan untuk kita terus bertumbuh. Kita harus rela mau dengar Dia, karena Dia gembala kita. Kalau kita nggak mau dipimpin sama Dia, kita izinkan perasaan kita, pikiran kita, sayang, kita membatasi Dia. Karena kalau Dia memimpin kita, yang Dia lakukan adalah apa? Dia akan memulihkan jiwa kita. Dia akan memimpin kita ke air yang tenang. Dia akan pimpin kita kepada pelayanan gereja atau apa, yang dimana kita bisa diarahkan kepada air kehidupan, firman kehidupan, untuk kita tahu diri kita siapa, untuk kita lebih lagi diteguhkan jati diri kita, ya kan, kebenaran yang menyatakan hubungan pribadi kita sama Dia. Dari situ Dia akan memulihkan jiwa kita, ya kan. Jadi setelah itu baru Dia menyediakan hidangan, ya kan, janji-janji Dia. Kita mulai bertumbuh, kita mulai mengimanin ini dan itu, ya kan, janji Tuhan. Tapi ingat, Dia gembala kita, Dia tetap pemimpin hidup kita, Dia kepalanya kita. Kita harus izinkan Dia memimpin kita. Kepala kita kan, segala sesuatu tuh beroperasi dari kepala kita. Saya mau minum aja, ya kan, kepala saya harus ini cepat sekali ya, langsung hitungan detik, ya kan, ulurkan tanganmu, ya kan, ulurkan tangan, ambil gelas. Tapi semua itu komando itu dari sini, dan itu cepat, ya kan, cuman hitungan detik. Bisa cepat sekali. Makanya orang-orang yang punya masalah dengan pikirannya terganggu, kemudian tubuhnya kayak nggak bisa menguasain. Dia nggak bisa, otaknya nggak bisa kasih komando kepada tubuhnya. Kenapa? Karena komando itu dari sini. Makanya untuk kita mau mengalami, kita bisa makan hidangan yang terbaik di hadapan lawan kita. Firman-Nya tidak jadi angan-angan. Janjinya bukan, saya juga bisa kok. Saya bisa makmur kok. Saya bisa begini begitu, nggak usah khusus imanin. Saya bisa dapat pasangan hidup kok. Saya begini dan begitu. Saya pintar bergaul. Saya mungkin ganteng, cantik, pintar gini gitu, bisa. Ya orang kadang-kadang gitu ya, nggak usah gini. Yang penting begini dan begitu. Yang penting positif aja. Ya kan, nah gitu kan. Tapi firman Tuhan mengatakan jiwa kita, ya kan, jiwa kita perlu diperbarui. Jadi hidangan di hadapan lawan-lawan kita, tapi ingat, ya kan, Dia tetap gembala kita. Piala kita penuh melimpah. Kita nggak usah takut. Pasti saudara pernah mengalami pertolongan Tuhan. Tidak mungkin, saya tidak berbicara sama orang yang baru lahir baru ya. Ya kan, lahir baru aja sudah pertolongan yang sangat dahsyat kan. Tapi pasti saudara pernah mengalami lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu, otoritasmu, ya kan. Gadamu tuh bukan untuk mukul kita. Kalau itu buat mukul kita kan kita takut dong, ya kan. Kita jadi takut, tidak, untuk memukul musuh kita. Kuasa janjinya Dia, lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, ya kan, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Ya kan, ada saat-saat dalam hidup kita di mana Tuhan menyatakan kesetiaan Dia, kita jangan lupa, ya kan. Terus udah gitu, Dia mengurapi kita, ya kan, Dia segarkan kita lagi dengan roh-Nya, ya kan. Waktu kita berbahasa roh, kita atau dalam hadirat Dia, kita disegarkan kembali. Nah, baru setelah itu kebajikan, kemurahan belaka. Oh, pialaku penuh melimpah. Ada kelimpahan. Ya, kelimpahan, kita dikasih ide, kita dikasih kemampuan. Ya kan, udah gitu baru kebajikan, kemurahan belaka, ngikut aku, tapi kita harus rela ikut gembala kita terus. Supaya semua itu yang terbaik yang Tuhan Bapa kita sudah siapkan, itu semakin dinyatakan. Karena rencana Tuhan tuh ada yang baik, berkenan, dan sempurna. Amin. Saya pengen yang terbaik, saudara. Ya kan, Mazmur 23 itu luar biasa. Itu adalah pewahyuan ya, profetik ya, akan bagaimana anak-anak Tuhan yang rela, ya kan, seperti Abraham, mau ikut Tuhan sepenuhnya, ya kan. Dikatakan haleluya, mau ikut Tuhan sepenuhnya ya. Thank you Lord Jesus. Sebentar saudara.
Haleluya, thank you Lord Jesus. Jadi saat kita mau, kita jangan lupa ya, kita terus lebih fokus kepada oh saya perlu ini, saya perlu ini, ya udah, yang penting aku tahu, yang penting aku dan Tuhan, aku tahu ngimanin, aku tahu bagaimana beriman. Jangan saudara, haleluya, kita membatasi dia, karena hidup kita, haleluya, haleluya, thank you Lord Jesus. Bentar ya saudara ya. Ada satu ayat ya. Thank you Lord Jesus. Ada satu ayat yang haleluya, yang saya mau bagikan ini untuk saudara yang akan menolong saudara. Ya kan, saya akan tutup dengan ayat ini yang mengatakan waktu itu Paulus melalui Roh Kudus melalui Paulus kasih tahu kepada Timotius, kamu tuh begini dan begitu. Dia kasih instruksi. Tuhan tidak memberikan kepada kamu roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kuasa, sound mind, pikiran yang tajam, pikiran Kristus. Itu yang Tuhan kasih ke kamu. Dia kasih banyak instruksi ya, hati-hati dengan cinta uang, ya kan akan banyak kesedihan, makanan dan pakaian cukuplah, nggak usah kejar. Kenapa? Karena kita sudah dijadikan kaya, kita sudah ada dalam kerajaan Allah, tidak perlu kejar apapun dari luar, termasuk pasangan hidup. Tidak perlu kejar segala sesuatu, karena sudah ada, kita hidup oleh iman. Jadi setelah dia kasih instruksi, ya kan ini dan itu, kemudian terakhirnya dia kasih ayat ini, dia bilang ini, meditate, kamu renungkanlah, meditasikan, renungkanlah hal-hal ini, beri dirimu sepenuhnya untuk apa yang sudah instruksi yang kamu dapat dari firman, agar peningkatanmu, ya kan, pertumbuhanmu itu akan kelihatan. Jadi gimana supaya pertumbuhan kita, ya kan, oleh anugerah Tuhan itu yang saya alamin. Gimana kok, wow, saya kok lebih tenang ya, lebih damai ya, dulu begini dan gitu. Wow, dan itu kelihatan, selalu ada sesuatu yang terjadi. Ini mana bahwa Yesus itu benar-benar hidup. Amin, dia tuh nyata. Ya kan, apakah itu perlindungan supranatural, apakah itu peningkatan, apakah itu penyediaan, apakah ini dan itu menjadi contoh, ya kan? Tapi dikatakan di situ beri dirimu sepenuhnya, merenungkan dulu, renungkan, jangan cuma dengar firman, jangan dengar khotbah terus lupa, nggak dicatat. Terus jangan nyatetnya, saya sarankan jangan catat di HP ya, karena HP itu banyak hal-hal yang bikin mengalihkan perhatian kita. Baru ini nanti ada ting-tong, orang kasih WA kayak, ntar ada FB kayak atau apa, ntar akhirnya kita taruh lagi, kita fokus kepada yang lain. Lebih baik di buku, ya kan, catat ayat-ayat itu, ya kan, catat ayat-ayat itu. Dan apa yang kita sudah dengar mungkin ada, nggak semua ya, karena kan banyak ayatnya, tapi ada beberapa yang mengena ya, ada yang Roh Kudus tuntun lebih hidup. Nah, ikutin itu. Yang Roh Kudus kalau kita terbuka, kita bisa tahu, oh, ayat-ayat ini kok kayaknya saya pengen dengar lagi ya, ayat ini saya pengen ulang lagi. Nah, itu Tuhan lagi pimpin. Ya kan, karena kadang-kadang orang bilang, Ibu Monica ayatnya banyak sekali sih. Masa saya harus ingat semua? Saya kan bukan pendeta kayak Ibu Monica. Tidak usah. Tapi ada ayat-ayat yang perlu diulang. Di mana apa ayat yang mengena? Minta tolong Roh Kudus yang mana? Yang sekarang saya perlu. Karena kita semua ada area dalam hidup kita yang lebih perlu harus dibangun. Ya kan? Ada kelemahan di area itu yang lebih perlu dibangun sebelum kita fokus ke yang lain. Ya kan, kadang-kadang orang fokus, ya aku mau makmur, aku berhasil, tapi ada kecenderungan, ya kan, cepat marah, cepat tersinggung. Itu toh. Jadi kalau kita mau dipimpin Roh Kudus, kita mau jadikan Yesus sebagai gembala kita, untuk dia yang pimpin kita, kita terbuka aja. Kita jangan dipimpin sama pikiran kita sendiri, tapi sama dia. Ya kan, Roh Kudus di dalam kita, kita akan tahu, kayaknya ayat ini saya tertarik, saya pengen dengar lagi, saya pengen ulang lagi. Nah, dia lagi pimpin ke situ. Berarti area itu Tuhan lagi pulihkan jiwa kita dari kebiasaan, ya kan, dendam. Kalau udah ada masalah, bukannya dihadapi, lari,
Ya kalau kerja di satu tempat berhenti. Ya kan, nggak suka sedikit sama bosnya berhenti. Entar ini pelayanan ini Tuhan lagi tuntun ke pelayanan ini, dia berhenti. Ada yang nggak suka. Ya kan, bukannya ke Tuhan, bukannya tanya Tuhan, cari Tuhan, enggak, langsung ambil kesimpulan sendiri. Ada sesuatu di dalam jiwa orang itu, di mana dia nggak bisa dia nggak bisa nguasain emosi dia atau perasaan apa yang tidak benar. Ya, Tuhan tidak pimpin melalui otak kita, pikiran kita sendiri atau emosi kita. Tuhan pimpin dari hati kita. Kita harus rela beriman sama kasih dia, sama pimpinan dia sebagai gembala kita. Beriman, ya kan, dia sebagai yang sudah menyelamatkan kita. Dia yang sudah menebus kita. Dia pemimpin hidup kita. Makanya dikatakan selalu melalui Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus. Karena kita adalah tubuhnya dia. Ya kan, bagaimana tubuh kita mau apa, kepala kita mau apa, itu jadi masalah. Ya kan, kadang-kadang makanya firman Tuhan bilang suruh kita menguasai tubuh. Ya kan, supaya karena kalau tubuh kita nggak kuasain, kalau diikutin saudara, waduh repot. Nanti bisa punya banyak masalah. Ya kan, tubuhnya maunya nyaman, nggak mau yang susah-susah, gitu kan. Pokoknya yang rasa nyaman lah, ya kan. Nggak mau sedikit pun misalnya, aduh mancing ngantuk ini, aku harus paksakan nih cuci muka, ayo ini udah waktunya baca firman atau doa, tubuhnya enggak, tidur sebentar lagi. Tapi puji Tuhan, kalau kita mau dia pimpin kita, saudara, Tuhan itu mendisiplin kita tuh luar biasa loh. Dia ada kasih karunia kemurahan. Ya, Tuhan mendidik kita juga lewat otoritas rohani, otoritas dalam hidup kita. Termasuk juga suami saat dia mengarahkan kita kepada yang benar ya. Nomor satu, kita tunduk sama dia dulu. Tapi contohnya gini, suami saya kasih tugas, ini kamu kasih renungan. Kamu yang kirim renungan. Dia yang tulis, saya yang kirim, saudara. Nah, renungan itu pagi. Kita sering tidur malam, saudara. Jadi kalau pagi itu, saudara, kadang-kadang susah sekali saya bangun ya. Karena tidurnya malam sekali. Ya kan? Jadi saya nggak biasa tidur awal. Paling itu jam 12 ke atas. Jarang, sebelum jam 12 itu jarang. Ya kan? Jadi kalau pagi itu kadang-kadang berat sekali. Dan di Indonesia ada perbedaan waktu ya. Dan kadang-kadang renungan itu saya masih perlu periksa. Ada saat saya mesti siapin juga dan sebagainya. Kadang-kadang udah rasa kayak setengah bangun. Makanya kadang-kadang salah tanggal, salah apa. Karena saya ngantuk, saudara. Saya harus paksakan tubuh saya loh. Harus paksakan tubuh saya. Tapi saya terima waktu suami saya kasih tugas itu. Saya tahu dia punya urapan. Walaupun dia suami, saya tidak seenaknya ya. Saat dia, saya tahu Tuhan, saya tahu itu Tuhan. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya mau tunduk sama Tuhan. Kita mau tunduk sama dia. Kalau kita mau tunduk, kita bisa kenalin. Karena Tuhan udah bilang, saya pernah bilang, Tuhan, kadang suami nggak selalu benar. Pemerintah tidak selalu benar. Suami tidak selalu benar. Maksudnya, ada saat pemerintah yang komunis ya, itu kan nggak bisa diturutin. Ya kan? Atau pemerintah adalah ya kan yang gimana gitu kan, atau siapapun juga otoritas dalam hidup kita, ada saat mereka keliru karena Tuhan kasih otoritas itu supaya ada keteraturan, supaya dia bisa mengarahkan kita. Tapi kan kalau mereka salah gimana? Supaya kita bisa tahu ini dari Tuhan apa enggak. Nomor satu, kita sendiri harus mau tunduk sama Tuhan. Kalau bukan dan memang harus ya. Kalau kita tidak tunduk, Tuhan tidak marah, saudara. Tapi akan ada banyak penundaan ya. Banyak penundaan karena kita yang menunda. Kitanya yang nggak mau ikut. Ya kan? Mungkin nggak usah pakai kalau pakai kata harus orang rasa bersalah. Nggak perlu rasa bersalah. Maksudnya gini, kalau kita mau mengalami yang terbaik, kita harus rela mau tunduk. Ya kan? Kalau tidak, kita cuman ikutnya tidak memberi diri kita sepenuhnya, ikut separuh-separuh. Kita milih-milih yang menurut maunya kita,
menurut pendapat kita sendiri. Nanti ada area dalam hidup kita di mana di area itu kita tidak kasih jalan sama dia. Kita tidak memberi kasih karunia-Nya, tempat pada kasih karunia-Nya untuk mengalir. Kenapa? Karena kita mau kontrol. Kita nggak mau dia yang ngarahkan, kita yang kontrol. Malahan di situ jadi frustasi. Jadi bisa muter-muter terus di padang gurun. Itu bukan kehendak Tuhan buat kita. Ya kan, bukan dia yang menunda, kitanya yang menunda. Kita, sikap kita, ya kan, kerelaan kita. Gimana supaya kita bisa mengenali? Kadang-kadang saya lihat ada orang-orang yang tunduknya tuh nggak bener, ya kan, sama pemimpin tunduknya tuh buta, tunduknya tidak bener, iya diikutin aja semua, tapi di belakang mengeluh, di belakang mengkritik. Nah, itu bukan yang benar, ya kan? Karena kenapa dia gitu? Tuhan bilang untuk kamu tidak bisa tunduk dengan benar sama suami kamu, sama pemerintah, sama bos, sama otoritas rohani, kalau kamu tidak tunduk dulu sama saya. Jadi rahasianya untuk kita punya hikmat, pengertian, bisa memilah. Ya kan, saat kita perlu tunduk sama suami, pemerintah, semuanya. Gimana kita bisa tahu? Kita tunduk dulu sama dia. Nanti tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Ya kan? Dari situ kita bisa lawan iblis, dia bohong, dia menipu kita, dan Tuhan memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Saat kita mau menundukkan diri kita, kasih karunia-Nya mengalir. Ya kan, sama seperti waktu itu Sarah. Ya kan, Sarah. Kan Abraham bilang, kamu bilang kamu adik saya ya. Gitulah. Sebetulnya kan Abraham waktu itu tidak benar ya. Tapi Abraham waktu itu tidak mau sengaja gitu, tapi dia ada kelemahan. Abraham itu takut sama orang. Abraham itu bukan orang yang agresif bagaimana, makanya waktu Sarah marah dia ikutin. Abraham itu bukan orang yang kasar atau keras, ya kan? Makanya biarpun Lot juga berbuat tidak adil ya, tidak baik sama dia, tidak menghormati dia pilih sendiri. Kan harusnya lebih muda, ini pamannya, ya kan, harusnya minta Abraham pilih. Paman pilih dulu, tapi Lot kan enggak. Tapi Abraham tetap, dia punya hati yang lembut. Dia percaya dia dibenarkan karena kasih karunia. Kalau kita terus mau percaya, kita akan punya hati yang lembut. Kita akan punya hati yang mau percaya. Tapi kelemahannya Abraham, dia ada takut. Ya kan, dia ada takut sehingga dia bohong. Sama seperti Petrus. Karena dia takut orang, dia bohong. Tapi Tuhan bilang, aku udah berdoa buat kamu. Karena orang itu masih dikuasai kelemahan. Makanya izinkan gembala kita yang memimpin supaya kelemahan kita tuh makin diperkuat. Ya kan? Jadi kenapa nggak langsung Tuhan kasih Ishak? Ya kan? Karena bukan Tuhan, Abraham yang jiwanya. Ya kan? Dia waktu itu juga mungkin harusnya nggak ke Mesir. Ya kan? Dia nggak nanya Tuhan, dia nggak tahu. Tuhan belum kasih tahu dia harus kemana. Dia nggak tanya Tuhan. Tapi dari semua kita nggak usah fokus kepada kelemahan kita, kekurangan kita. It's okay. Terus aja terbuka sama dia. Terus aja bersekutu. Terus aja terima kasih karunia-Nya. Jadi Abraham itu takut, dia suruh Sarah. Sarah kan istri, ya kan? Nah Sarah percaya, ya kan? Sarah percaya, ya udah. Ya dia setuju, dia ikutin maunya Abraham, ya kan? Tapi Abraham ada kemurahan karena dia sedang bertumbuh, dia sedang ikut instruksinya Tuhan, dia sedang hidup dipimpin sama gembalanya. Yesus itu firman Tuhan yang hidup, dia sedang dipimpin oleh perkataan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, perkataan dia. Kamu keluar ya. Abraham sedang dipimpin, ya kan, oleh perkataannya Tuhan. Dia tidak keluar karena kemauannya dia sendiri. Dia lagi kejar bisnis supaya lebih dia tidak. Dia sedang melangkah dipimpin oleh penggembalaannya Tuhan melalui firman-Nya. Kamu keluar. Dan karena itu, makanya sayang ya, pesan kasih karunia ini saya lihat kadang ada yang menyalahartikan seolah-olah, ya kan, kalau sudah dibawa kasih karunia, ya itu semua kita dan Yesus, ya gereja-gereja semua salah,
ya kan, nggak ada yang benar, ya kan, hanya wah, itu udah kayak gitu udah bahaya. Ya, memang ada sebagian pengajaran di gereja ada yang tidak benar, saudara, ada yang tidak benar. Tapi tetap kita jangan bikin kesimpulan sendiri. Terus saya lihat ada beberapa orang yang tidak punya komitmen, ya kan, tidak ada konsistensi di satu pelayanan atau apa. Terus dia pilih-pilih sendiri karena sekarang juga lebih banyak khotbah kan, hamba-hamba Tuhan di YouTube di mana. Jadi kemudian karena dia kasih karunia semuanya karena Yesus. Jadi salah mengerti. Hei, Abraham juga di bawah kasih karunia. Dia contoh yang lengkap, ya kan, mengenai kasih karunia. Tapi dia hidup dipimpin oleh Yesus, firman Allah yang hidup sebagai gembala dia. Dia tidak hidup cari-cari mau dia sendiri loh. Kalau kita mau mengalami seperti Abraham alamin, diberkati dalam segala hal, kita sudah punya berkat Abraham, anugerah kebenaran. Dasar berkat Abraham adalah anugerah kebenaran. Kalau kita benar lebih lagi diteguhkan, kita akan jadi orang yang beriman. Kita dengan sendirinya iman kita akan bekerja. Kita jadi orang yang tidak dipimpin oleh iman, perasaan, iman, orang ngomong apa, iman, kita akan lebih konsisten. Seperti Abraham, mungkin pertama kali dia salah. Ya kan, saya bicara sama orang-orang yang sudah sempat mendengar kasih karunia. Ya kan, tetap dengar, tetap mau dipimpin sama dia, tetap mau ikut tuntunannya dia. Apalagi kalau saya sudah berapa tahun sudah sempat diajar, jangan balik lagi, jangan terus pimpin hidupmu sendiri, cari-cari keinginanmu, jangan, itu penundaan. Nah, Abraham waktu itu sempat gitu, dia takut jadi dia bohong, tapi karena dia sedang bertumbuh sehingga ada kemurahan. Dia tidak dihukum loh. Sarah juga dilindungin. Sarah tidak tercemar. Dia dilindungin. Kenapa? Karena Sarah juga nggak ngerti. Mereka baru ngikut pimpinannya Tuhan untuk melangkah. Jadi Tuhan tahu kita level mana, Tuhan tahu. Tuhan tahu sekali posisi kita di mana. Kita yang harus mau rela ikut dia, mau dengar dia, mau bertumbuh, mau merubah hal-hal yang perlu. Apakah kita perlu rubah tempat tinggal, perlu rubah pekerjaan, rubah bisnis, kita perlu rela seperti Abraham. Kita jangan terus kokoh ya, kekeh pikiran kita harus begini dan gitu, sampai waktu Tuhan mau pimpin kita nggak bisa dengar dia karena kita tidak mau. Kita salah, sebetulnya kita bisa dengar dia, dombaku bisa dengar dia, tapi kita nggak mau dengar, makanya kita nggak mau ikut, makanya kita nggak bisa dengar. Tapi di sinilah kemurahan Tuhan, walaupun tidak sempurna, tapi Abraham sedang ikut apa rencana Tuhan dan dia sedang mau dipimpin. Ya, jadi walau dia sempat keliru, ada kemurahan Tuhan. Ya kan saudara, Tuhan adalah gembala kita. Dia ada lambang pemerintahan di bahu dia. Dia adalah raja di atas segala raja. Ikutin apa yang Tuhan pimpin. Menghargain, ya kan, otoritas rohani yang Tuhan sudah taruh, Tuhan yang taruh ya, bukan kita pilih ya, dalam hidup saudara. Mau hidup dipimpin dia, kemurahannya tidak akan pernah berhenti, saudara. Dan yang terbaik, ya kan, terus menerus dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Seperti Abraham juga, tidak ada pengumuman tapi terus mau ikut dia, Dan saudara dan saya tidak akan dikecewakan. Sampai di sini dulu saudara. Tuhan memberkatin. Sampai ketemu di episode berikutnya. God bless.